Sudah direkam, Berita? Sudah, Pak. Ya. Oke. Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, salam Oh, sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di TM3 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai peran pemimpin dalam menerapkan integritas. Ada yang tahu apa itu sih integritas itu? Kalau menurut pemahaman kalian yang kalian pahami selama ini. Orang bilang di Kementerian Keuangan itu integritas harga mati. Ya, harga mati. Jadi integritas itu harus dimiliki oleh pegawai Kementerian Keuangan mulai dari level yang paling bawah sampai ke level yang paling atas, sampai ke level puncak. Tidak ada toleransi untuk integritas. Makanya sekarang sedang giat-giatnya penertiban-penertiban dilakukan, ya, eh, diberikan ya arahan-arahan bagaimana sih mengelola keuangan negara dengan baik. Ya. Itu sebenarnya problemnya antara lain adalah integritas. Kalau kita sepakat bahwa integritas itu sudah bukan lagi masalah di Kementerian Keuangan, maka semua tugas-tugas yang dilakukan, yang diemban oleh Kementerian Keuangan akan dapat berjalan dengan baik. Ya. Akan berjalan dengan baik. Saya yakin itu. Ya, menurut pengalaman Pantau, kalau kita mempunyai integritas yang cukup bagus, ya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bekerja tidak baik. Ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk bekerja seenaknya saja, gitu. Ya, seenak saja. Atau tidak melakukan pelayanan publik yang maksimal ketika kita ditugaskan di bidang pelayanan pada masyarakat. Integritas itu adalah fondasi bagi kepemimpinan, ya. Sangat penting, fondasi bagi kepemimpinan. Yang itu bisa membuat pemimpin itu bisa melaksanakan dan menghasilkan kinerja kepemimpinan dengan etis, dengan jujur. Pemimpin yang berintegritas mampu menginspirasi, mampu memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mereka, pemimpin yang berintegritas itu sejatinya adalah panutan, ya, panutan, teladan, role model, ya, role model bagi tim mereka, ya, bagi tim mereka atau bagi siapapun yang memperhatikan seorang pemimpin itu yang berintegritas. Panutan, role model. Ya. Nanti kita akan lihat di materi-materi berikutnya. Sebenarnya seperti apa sih integritas itu? Oke, pada sesi kali ini ada 4 poin yang akan kita pelajari terkait dengan integritas. Yang pertama adalah pengertian integritas itu sendiri. Ya. Apa sih integritas itu? Kemudian apa peran integritas dalam organisasi, terutama organisasi publik, ya, terutama organisasi publik. Apa perannya? Ya. Kemudian bagaimana membangun budaya integritas, baik budaya integritas personal, ya, personal maupun budaya integritas organisasi, ya, organisasi. Kemudian yang terakhir nanti akan kita pelajari adalah kompetensi integritas menurut Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Ya. Kita tahu kompetensi integritas ini adalah kompetensi yang nomor berapa di Permen Pan RB itu? satu. Sudah pernah belajar kan? Kompetensi integritas itu kompetensi yang nomor berapa?
Belum belum pernah buka Permen Pan RB ya. Permen Pan RB itu standar kompetensi jabatan ASN, ya, yang wajib wajib hukumnya, wajib diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di kementerian lembaga. Ya. Ada 8 kompetensi di sana. Ya. Ada 8 kompetensi. Yang pertama itu adalah integritas. Nanti yang terakhir itu kompetensi sosial, apa nah, sosial apa begitu yang terakhir nanti kita akan belajar. Jadi ini ditempatkan yang pertama dan kita wajib memahami ini. Kenapa? Karena ini merupakan fondasi bagi kepemimpinan. Kita belajar kepemimpinan di sektor publik, ya. Tapi di sektor apapun, integritas itu bagi seorang pemimpin sangat penting, ya. Sangat penting. Permenpan RB nomor 38 itu referensi utama loh untuk KSP, ya. Tolong dilihat ya, dibuka, dibaca gitu ya. Dibaca, nanti Pak Anto ajari bagaimana sih, karena di sana ada macam-macam level ya, level kompetensi. Untuk integritas ini aja nanti ada 5 level, semuanya ada 5 level nanti. Level pertama itu ya kalau dikatakan dulu sebelum delayering ya, sebelum delayering tahu nggak apa delayering? Hah? Pengurangan unit struktural nih, Pak. Iya, delayering ya. Dulu ada eselon 5, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, istilahnya begitu ya. Sekarang pengawas, terus apa lagi? Administrator, Administrator, terus pemimpin tinggi pertama, Tinggi pertama ya. Pratama. utama. Pertama martir utama ya, dari 5. Nah, leveling itu juga ada 5 ya, ada 5. Nanti peruntukannya juga masing-masing gitu ya. Tetapi walaupun kita fokus di level yang pertama, tapi dianjurkan kalian untuk paham level-level berikutnya sehingga paham integritas yang dilakukan oleh atasan Anda itu seperti apa sih, gitu. Anda bisa menilai, oh atasan saya ini rupanya integritasnya bagus, kurang, dan sebagainya itu. Ya, karena tanggung jawab pelaksana itu bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi pada organisasinya juga, pada unit kerjanya juga. Di situ ada teman dan ada pemimpin gitu ya. Kemudian ada peer gitu ya, kiri kanan. Kita bisa saling mengingatkan. Oke, kita masuk pada yang pertama, pengertian integritas. Menurut kalian, apa sih pengertian integritas itu yang selama ini Anda pahami? Sederhana saja, secara sederhana. Tidak usah apa menurut ini nggak, menurut pemahaman Anda. Pak. Izin, Pak. Ya, siapa nih? Putra. Putra tuh siapa cewek tadi? Cewek. Lady Force. Siapa yang cewek? Saya, Pak. Ayo dia, ya. Dia panggilannya siapa? Ayot, Pak. Ah, Ayot. Ayot ya, Ayot. Silakan Iya. Ayot. Iya, izin, Pak. Kalau menurut saya, integritas itu adalah konsistensi dalam perkataan, perbuatan, dan prinsip ya, Pak, dalam kejujuran. Jadi tetap dilakukan walaupun tidak ada orang yang melihat, Pak. Oke. Oke, bagus. Good. Kita beli aplaus buat Ayot. Ya, itu integritas dalam pengertian secara umum seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ayot. Ya, paling tidak ada kesesuaian lah antara hati, ucapan dan tindakan, ya kan? Dilihat orang maupun tidak dilihat orang, ya kan? Nanti dilihat orang, wah, itu bagus gitu kan. Begitu gak ada orang, hilang, hilang, nggak ada bekas sama sekali. Kalau kita orang yang berintegritas, ya nggak begitu ya. Jadi persis seperti apa yang disampaikan oleh ayat tadi itu. Integritas adalah kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten, ya, secara konsisten.
pandangan-pandangan lain terkait dengan definisi ini banyak. Kita bisa lihat nih, ya. Misalnya si siapa ini? Marton, Marton itu siapa? Ya, Marton. Ya. Dia mengatakan bahwa integritas bukan hanya tentang konsistensi pribadi, tetapi juga tentang sejauh mana seseorang memenuhi ekspektasi sosial dan peranannya dalam masyarakat. Ekspektasi sosial, memenuhi ekspektasi sosial. Sangat penting ini. Ya. Ekspektasi sosial itu macam-macam, gitu kan. Makanya kemudian ada beberapa beberapa kelompok yang kemudian menuntut menuntut apa yang sudah dijanjikan oleh seorang pemimpin, ya, pemimpin. Satu contoh, misalkan ada pemimpin kalian yang baru, ya, baru dilantik gitu, datang ke satu daerah ke unit kalian. Eh, Mari kita perbaiki kinerja dari unit kita ini, gitu kan. Kita akan mencapai target sekian persen dari target yang ditentukan. And di awal datang tuh, wah, semangat banget kan, wah, itu ekspektasi sosialnya muncul. Artinya apa? Eh, dengan dia menyampaikan seperti itu, kemudian seluruh anggota timnya itu paham, tahu ada semacam legal standing untuk mengingatkan beliaunya itu ketika di dalam langkah-langkah actionnya itu tidak mengarah ke sana, tidak mengarah ke sana. Jadi tentang sejauh mana, bukan hanya konsistensi pribadi, tetapi sampai sejauh mana memenuhi ekspektasi sosial dan peranannya dalam masyarakat. Kalau organisasi ya di dalam masyarakat organisasi. Kemudian integritas berarti memenuhi janji yang dibuat kepada diri sendiri dan orang lain. Ya, berhentinya itu pada orang lain loh ya, ini ya, bukan janji pada diri sendiri, tapi janji pada diri sendiri dan orang lain, gitu ya. Serta bertindak dengan prinsip-prinsip moral yang konsisten. Kalau memenuhi janji pada diri sendiri, orang lain nggak tahu janjinya benar apa enggak, gitu kan. Yang dijanjikan pada dirinya sendiri itu sesuatu yang memang ada kaitannya dengan peran dia sebagai seorang pemimpin kah, atau sebagai ketua tim, atau tidak, gitu kan. Nah, janji pada diri sendiri dan orang lain itu harus dilakukan secara konsisten, gitu. Ya, ya, konsisten. Bertindak dengan prinsip-prinsip moral. Ada etika birokrasi. Ya. Kalau sekarang, Banto nggak tahu masih diberlakukan nggak berakhlak. Ya. Masih kan itu berakhlak, ya? Sudah pernah dipelajari belum? Udah. Udah, ya. Kemudian itu menurut Stephen Covey, ya. John Maxwell beda lagi. Integritas adalah hal paling mendasar dari kepemimpinan efektif. Kalau tadi di awal Pak Anto sampaikan bahwa integritas itu merupakan fondasi bagi kepemimpinan. Kemudian integritas adalah konsistensi antara kata dan tindakan, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan transparan. Kemudian integritas itu punya peran, ya. Dia punya peran beberapa. Kebetulan sebelum kita masuk ke peran integritas, ada prinsip-prinsip yang itu disarikan dari berbagai definisi terkait dengan integritas ini, ya. Prinsip itu ada beberapa, ada 5. Yang penting adalah kejujuran, ya.
Kejujuran. Kejujuran itu kalau kita perhatikan apa tadi yang disampaikan oleh Ayut, ya kan, bahwa integritas adalah kesesuaian antara hati, apa yang disampaikan, dengan hati, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, ya. Dilihat orang lain maupun tidak dilihat oleh orang lain, ya. Jujur dia, ya, jujur. Kemudian di samping jujur juga dia patuh terhadap etika dan nilai moral, patuh terhadap patuh terhadap etika dan nilai moral. Kemudian transparan, dia harus terbuka, tidak boleh ada apa sesuatu yang disembunyikan, gitu ya. Kemudian tanggung jawab dan akuntabilitas. Dan yang tidak kalah penting adalah konsistensi dalam tindakan dan perkataannya. Itu adalah prinsip dasar dari integritas. Kalau kalian bisa browsing, ya, di samping Permenpan RB nomor 38 itu juga ada PMK dulu, ya. Apakah kalian sempat mempelajari atau tidak, Pak Anto nggak tahu. Tapi sebelum ada Permenpan RB, ya, itu sebenarnya kita sudah punya standar kompetensi jabatan tersendiri untuk Kementerian Keuangan, ya, untuk Kementerian Keuangan. Itu dibuat dalam bentuk PMK, ya. PMK 219 tahun 2017. Cukup lengkap, lebih lengkap daripada Permenpan RP nomor 38, ya. Saya malah memperhatikan kayaknya Permenpan RB itu mengambil dari PMK kita itu, ya kan? PMK kita itu. Bahkan dulu tahun 2000 berapa ketika Pak Hatta masih aktif di PPATK, dan karena itu lembaga baru, kemudian Pak Hatta berpikir bahwa harus ada standar kompetensi jabatan di lembaga itu. Nah, yang Pak Anto tiru adalah punya Kementerian Keuangan itu kan, punya keuangan dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap apa tipe-tipe tugas yang ada di PPATK. Jadi itu sangat bagus. Tidak ada salahnya itu kalian pelajari, ya, buka PMK nomor 219 tahun 2017, ya, bisa dicatat. Itu tentang asesmen kalau nggak salah itu, ya, asesmen jabatan, ya. Nanti kalian lihatlah itu, ya. Banyak di sana. Bahkan kompetensi kepemimpinan pun ada. Kalau di Permenpan RB nggak ada, ya. Secara khusus tidak ada, tidak tidak ada kompetensi kepemimpinan, nggak ada. Nah, di sana ada perilaku-perilaku kunci, ya. Perilaku kunci yang ini bagus kalau ini kita pedomani, ya. Misalnya yang pertama, perilaku kunci untuk integritas ini adalah paham atas perlunya integritas dalam bekerja. Jadi ketika bekerja, orang mengatakan atau pemimpin kita mengatakan, kalian harus mempunyai integritas yang bagus, ya, di unit ini, ya. Apa maknanya? Itu kalian paham, ya. Dimanapun Anda ditugaskan di unit manapun, di unit pajak, di unit cukai, di anggaran, perbendaraan, kekayaan negara, sekjen, ya, pemerintah daerah, dimanapun, ya. Sepanjang itu ASN, gitu, ya. Sepanjang itu ASN. Paham atas perlunya integritas dalam bekerja. Itu satu, ya. Dan yang kedua, berkomitmen dalam menerapkan nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Komitmen itu penting, ya. Komitmen penting. Nanti kita akan lihat bahwa integritas itu memerlukan kepemimpinan yang kuat dan komitmen bersama. Dari siapa? Ya, dari bawahannya, dari anggota timnya, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
harus menjaga penerapan nilai integritas dalam unit kerjanya. Dijaga, ya, harus dijaga itu. Setelah paham, kemudian berkomitmen, kemudian berikutnya harus dijaga. Jangan sampai itu turun gitu ya. Integritas itu tidak boleh turun gitu ya. Ya, namanya juga usaha ya. Kadang-kadang situasinya mengharuskan seperti itu, ya walaupun sebenarnya nggak boleh, ya harus tetap dijaga. Kemudian selalu berupaya menumbuh kembangkan budaya dan nilai-nilai integritas di dalam organisasi. Di dalam di dalam proses menjaga itu sebenarnya adalah upaya untuk menumbuh kembangkan budaya dan nilai integritas itu. Dengan begitu, maka terjagalah nilai integritas itu dalam kehidupan berorganisasi. Itu perilaku utama ya, perilaku kunci menurut PMK nomor 219. Ya. Oke. Berikutnya, integritas itu punya peran. Seperti apa peran integritas? Nanti kita akan lihat selain peran, dia juga punya fungsi. Ya. Selain peran, juga dia juga punya fungsi. Perannya paling tidak ada 5. Ya. Integritas memperkuat kepercayaan publik. Kira-kira seperti apa sih contohnya integritas itu memperkuat kepercayaan publik? Ada yang bisa membuat semacam ya cerita pendek gitu. Integritas memperkuat kepercayaan publik. Ada yang di KPP misalnya, ya, yang jadi ada yang jadi RM, belum ya, fungsional RM. RM itu apa sih? Siapa yang di KPP? Yang berhubungan dengan WP itu siapa? AR, Pak. AR kok, AR, Pak. RM AR ya. Akun apa? Representatif. Ak- Akun representatif ya. Iya, Pak. Seorang AR itu dituntut memiliki integritas yang sangat kuat, ya kan? Dia berpotensi mengalami eh, ketergerusan lah integritas kalau tidak kuat, ya. Dan itu berbahaya. Tetapi seorang AR yang mempunyai integritas yang kuat, dia akan mendapatkan kepercayaan dari WP-WP yang dia tangani, yang dia tangani. Itulah bentuk integritas memperkuat kepercayaan publik. Seorang appraisal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ya. Appraisal, tahu appraisal ya? Appraisal. Dia juga begitu. Ketika melakukan tugas untuk melakukan penilaian aset pada saat proses lelang, dia juga harus mempunyai integritas yang kuat. Kalau tidak, misalnya dia bisa didekati dengan calon peserta lelang, ya. Nanti jangan terlalu besar deh, gitu kan? Apa dan sebagainya, gitu. Oh iya iya iya, tapi tahulah, yuk, beres, ya gitu ya. Pak Anto pernah melakukan, mencoba untuk melakukan seperti itu, ya. Ini contoh real, ya. Ketika menjelang selesai menjadi struktural, menjelang usia 60, ya, kan? Waktu itu mau bergeser ke fungsional, ya. Dari struktural ke fungsional. Terus kemudian ada anak buahnya Pak Anto, waktu itu kepala biro umum.
Bapak itu mobil yang Bapak pakai, mobil jabatan itu boleh dibeli loh Pak. Itu cerita dari mana itu? Ada PMK baru Pak. Ya itu ya. Mana PMK-nya? Ternyata betul PMK-nya itu bunyinya bahwa eh, mobil jabatan yang sudah digunakan oleh pejabat yang bersangkutan dan kemudian pejabat itu menjabat sudah lebih dari 5 tahun itu berhak atas mobil jabatannya itu. Tentu dibeli dengan lelang khusus. Tak ada. Wah, ini jadi aku bisa nih punya peluang. Iya, Bapak kan udah 6 tahun di Salon satu gitu kan. Terus harganya berapa? Nanti dinilai oleh ini Pak, dinilai oleh KPKNL ya. KPKNL nanti ditetapkan berapa harga lelangnya. Jangan mahal-mahal itu. Itu itu sangat biasa ya. Jangan mahal-mahal. Terus kemudian ini, Pak Anto ingat punya teman direktur di DJKN ya. Pak Anto nggak sebut namanya ya. Di DJKN. Itu teman kuliah dulu, teman kuliah S2. Kemudian Pak Anto coba kontak beliaunya. Mas, aku dapat ini itu betul ya? Iya betul Cah itu ada PMK ya. Eh, nanti kita yang ngasih harganya. Kalau gitu tolong jangan mahal-mahal ya. Gitu ya. Jangan mahal-mahal ya. Ya nanti kan dinilai sama appraisalnya, Cak, gitu kan. Ya kau bilanglah sama appraisalnya, itu kan anak buahmu gitu kan. Waduh, maaf, Cak, aku nggak bisa, Cak, gitu kan. Aku nggak bisa, Cak. Itu kan anak buahmu. Iya, walaupun anak buahku, dia itu independen dan aku nggak boleh merecokin dia, gitulah itu ya, istilahnya kan gitu. Itu adalah bentuk integritas yang kuat, ya, integritas yang kuat dari seorang. Ya, sebenarnya kan bisa aja misalkan. Ya, Cak, tapi tahulah, Cak, ya, buat buat anak buahku nanti. Oh, beres. Nah, kalau kita nggak berintegritas, nanti kejadiannya bisa mengarah seperti itu. Ya kan? Bagi orang awam mungkin itu sesuatu yang biasa saja, pertemanan ya. Tapi itu sebenarnya tindakan yang tidak berintegritas. Ya, paham? Bisa di ini, ya. Itu contoh-contoh yang yang sering kali terjadi di lingkungan kita. Yang mungkin orang menganggapnya biasa, padahal itu nggak boleh gitu ya. Jadi temennya Pak Anto tadi itu bagus gitu ya. Bagus. Itu ya. Kemudian integritas meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Integritas mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bagaimana integritas bisa mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang? Ada yang bisa berikan contoh? Pak, Hmm. Putra. kalau contohnya itu saya hadapi, sudah saya alami, uh, pejabat pengadaan barang dan jasa itu, Pak, dalam suatu Oke. instansi tidak tidak uh, menggunakan uh, hubungannya kepada para penyedia atau ibaratnya menolak intervensi lah, Pak, dari pihak-pihak penyedia luar yang ingin memenangkan sebuah kontrak, Pak. Oke. Jadi, Betul. Kalau yang bersangkutan berintegritas, itu nggak akan bisa terjadi ya, Putra ya. Nggak terjadi. Tapi kalau integritasnya lagi down, gitu ya, ya kita ngopi dulu lah gitu ya. Kita ngopi dulu nanti kita bahas. Nah itu udah tanda-tanda itu bahaya itu ya. Harus ada sistem pencegahan dini itu ya. Deteksi dini. Itu juga bisa contoh Putra tadi itu juga bisa menyangkut mengenai penyalahgunaan wewenang, ya kan? Penyalahgunaan wewenang. Tadi yang temannya Pak Anto tadi sebenarnya bisa juga menyalahgunakan wewenangnya dia gitu kan untuk mengintervensi anak buahnya gitu. Tapi dia nggak mau. Ya. Oh. Nah itu contoh-contoh yang bagus ya. Tadi yang dikatakan Putra tadi juga di sektor-sektor di aspek-aspek itu bisa mencegah terjadinya perilaku koruptif ya. Integritas mendukung implementasi reformasi birokrasi. Ya. Kita tahu reformasi birokrasi itu seperti apa ya, bahwa
kita harus memberikan pelayanan publik yang baik, kemudian berperilaku sesuai dengan kebutuhan, aturan, dan sebagainya. Reformasi birokrasi, ada etika birokrasi yang harus kita jalani, ya. Kemudian yang terakhir, peran yang terakhir adalah integritas menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan politik. Itu puncak dari peran-peran 1, 2, 3, 4, 5, kedua, 3, 4. Yang kelima, dia bisa menjaga stabilitas sosial. Kalau semua pejabat, semua yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan satu tugas dengan benar, itu mempunyai integritas yang bagus, maka stabilitas sosial akan terjaga. Kepercayaan politik akan terjaga. Nah, kemudian selain mempunyai peran 5 ini, sebenarnya peran-peran yang lain bisa kita gali. Bisa kita gali. Ada fungsi dari integritas. Ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi integritas as a skill. Integrity as a skill. Apa itu? Nah, integritas adalah sebagai skill. Ya, sebagai skill. Integritas sebagai skill adalah bahwa integritas adalah sesuatu yang bisa dibangun, ya, sesuatu yang bisa dibangun dan dipelajari, ya. Dapat dipelajari melalui berbagai teknik pembelajaran. Itu fungsi dia sebagai skill. Integrity as a skill adalah integritas bahwa integritas itu bisa dibangun, bahwa integritas itu bisa dipelajari. Jadi kalau bilang nggak punya integritas, saya nggak ngerti integritas, nggak boleh. Ya. Harus dipelajari, harus dibangun, gitu kan. Sewaktu-waktu, setiap waktu, setiap saat, gitu ya. Makanya tadi em, bahwa integritas itu harus dipahami, dibangun komitmennya, dibentuk komitmennya, terus kemudian ditumbuh kembangkan, gitu ya. Di perilaku-perilaku kuncinya, ya. Mempraktekkan, mempraktekkan berulang-ulang, juga menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang ya mungkin kita menganggap bahwa itu tidak bagus, tidak berintegritas, ya, untuk memperbaiki next ke depan. Tidak kita ulang lagi, ya, tidak kita ulang. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi yang kedua, fungsi berikutnya adalah integrity as a guideline, sebagai guideline, ya, sebagai acuan, sebagai acuan. Sebagai acuan dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Nanti kita akan ketemu proses yang seperti ini pada saat kita mempelajari bagaimana mengambil keputusan bagi seorang pemimpin. Leadership decision making, ya. Nanti di semester berikutnya nanti. Oleh karena itu penting bagi kita, bagi Anda semuanya, Pak Anto sudah lewat, ya. Bagi kalian semuanya sebagai calon-calon pemimpin di Kementerian Keuangan ini, ya. Calon-calon pemimpin di Kementerian Keuangan ini, integritas kompetensi manajerial pertama. Yang pertama ini penting untuk dipelajari, wajib untuk dipahami dan dilaksanakan, ya. Dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Ada yang mau berkomentar? Saya mau bertanya, Pak. Rizky. Iya, Pak. Oke, Rizky. Ini terkait dengan implementasi zona integritas sih, Pak. Kan sebagaimana kita ketahui bersama,
Oke. Sekarang itu kan dari Permenpan apa ya? Dari Permen RB. Menpan RB itu juga kan Hmm. sudah kayaknya sedikit mewajibkan ya Pak, agar instansi pemerintah itu mulai ke arah zona integritas. Tapi yang Zona saya RB. lihat di lapangan, Nah, terkadang praktik zona integritas ini dalam proses pembangunannya ya Pak, itu hmm. banyak em, ibaratnya dokumen atau buktinya itu di bukan Rekayasa. ya bisa dibilang seperti itu Pak, atau dibuat-buat sehingga Hmm. untuk fitting dengan standar yang ada. Nah, untuk bagaimana kan sebenarnya zona integritas ini punya cita-cita yang baik ya Pak. Hmm. Ya, dan itu juga untuk mewujudkan peran integritas itu di organisasi sektor publik. Namun, Hmm. bagaimana kita mengatasinya gitu loh, Pak. Ibaratnya supaya zona integritas ini bisa efektif dalam menciptakan integritas itu sendiri gitu, Pak, dalam instansi Oke. pemerintah secara umum. Seperti itu, Pak. Oke, oke Rizky. Itu pertanyaan yang bagus tuh. Bagus dan ya sekarang itu masih in lah ya kan. Karena di seluruh kementerian lembaga itu diwajibkan untuk apa mengarah ke sana BBBK gitu kan. ZI, zona integritas dan sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lain di unitnya, ya kan? Bagaimana zona integritas itu diterapkan, bagaimana zona integritas itu kemudian dibangun benar itu. Mungkin ada cerita lain dari teman yang lain untuk bisa menjawab apa yang menjadi eh, apa dilema ya Rizky ya. Ya, harusnya tidak seperti itu. Kenapa hanya sekedar untuk bisa mendapatkan predikat, ya? Itu yang dikejar kan itu kan predikat BBBK, WBK, zona integritas, ya. Terus kemudian semuanya direkayasa, disesuaikan dengan standar yang dibutuhkan. Ya, ada yang mau mengomentari, ada komentar lain atau? Nah, ini pengalaman Pak Anto ya. Izin Pak, Oh ya, ayo, ayo, ayo. iya Pak, sebagai sekretaris ZIWBK dan BBBM nih Pak, Wih, ini sejak pas masuk ini. kantor. Mungkin curhat dikit juga, Pak. Eh Ya. Sebenarnya saya juga mengakui sih, Pak, dalam mengerjakan di PBBK ini kadang ada dokumen-dokumen yang diada-adakan gitu, Pak, kayak bahasa istilahnya. Nah, tapi kalau kasusnya di kantor kami, diada-adakannya ini bukan benar-benar kita nggak pernah ngerjain gitu, Pak. Tapi kan ZIWBK dan BBBM tuh dia pengen kita tuh ada dokumentasinya gitu, Pak. Nah, ada beberapa kegiatan yang kita tuh melakukan tapi nggak terdokumentasi dengan baik gitu Pak karena nggak kepikiran kalau itu bakal butuh buat dokumen BBM tahu-tahu diminta dokumennya nah itu baru kita bingung gitu kan Pak nah itulah di situ di mana dokumen itu diadakan jadi ya mungkin di situlah proses tidak berintegritasnya Pak jadi bukan kegiatannya ada tapi karena tidak terdokumentasi sebelumnya jadi kita tuh mendokumentasikan kegiatan yang sudah terjadi padahal udah kelewat gitu Pak. Itu sih Pak kalau yang sering terjadi saya lihat di wilayah kantor saya seprovinsi ini. Iya, Gitu iya, iya, Pak. iya. Oke. Mungkin Kalau Kiki yang juga dilakukan, ngalamin hal yang sama. kalau Iya, yang ya, ya dilakukan kurang lebih gitu sih, Pak. kalau yang dilakukan oleh Ayut di unitnya Ayut itu sebenarnya nggak salah sih, ya kan? Itu sudah dilakukan, cuman karena ketidakpahaman sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik. Begitu hampir datang ini apa tim gitu kan, tim hampir datang terus kemudian mungkin ada info bahwa yang harus disediakan adalah ini. Loh, yang ini kita nggak punya dokumen ini, tapi itu kita lakukan itu kan. Itu kita lakukan. Menurut saya sih, menurut Pak Anto gak ada masalah itu. Kemudian langsung dibuatkan, bukan diadadakan ya, dan diadadakan. Memang dibuat, dibuat untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang itu sudah dilakukan itu, ya kan? Sudah dilakukan. Kalau itu enggak, itu jujur itu. Ya. Tapi yang dimaksud Rizky tadi kan enggak seperti itu Rizky ya, ya kan? Enggak seperti itu kan. Nah yang itu diperlukan, ya, diperlukan kepemimpinan yang kuat integritasnya. Ya kan? Oke, mungkin tahun ini kita belum dapat, ya kan?
Itu jujur. Ya kan? Mungkin tahun ini kita belum dapat, tapi kita sudah mendekati ke arah sana. Nah, kan? Kita mendekati ke arah sana. Nah, komitmen itu kemudian dibangun dengan anggota timnya, dengan bawahannya. Ya. Pak Anto pernah melakukan hal yang seperti itu, tapi bukan dalam konteks BPK dan zona integritas. Ya. Pada waktu dalam konteks lomba kantor pelayanan terbaik. Ya, baik. Tahap pertama ketika Pak Anto ajak, yuk kita harus menjadi yang terbaik di wilayah Kanwil gitu kan, Kanwil. Kemudian ada penilaian dari Kanwil gitu ya, dari Kanwil dan ternyata memang ada beberapa yang kurang gitu kan, ada yang kurang. Saya sampaikan pada Naba, oke, kita tahu sekarang apa yang seharusnya kita lakukan dan itu tidak kita lakukan. Pada tahap kedua, next nanti penilaian berikutnya nanti itu harus kita lakukan. Nah, gitu harusnya, ya kan? Harusnya. Tapi pemimpin yang kuat integritasnya itu harus didukung dengan komitmen bersama. Ya. Menurut saya sih harusnya seperti itu yang dilakukan. Tidak perlulah mengejar target status dengan memaksakan diri gitu kan ya, memaksakan diri. Karena nanti masyarakat akan tahu itu, akan kelihatan. Nanti justru nggak bagus. Ya, kalau menurut Pak Anto, kasus Ayub tadi itu bagus ya. Kasusnya Rizky harusnya seperti itu. Ya, harusnya. Kalau pemimpinnya kira-kira eh, integritasnya nggak terlalu kuat, bawahannya yang bisa mensupport, mengingatkan, Bapak ini harusnya kita perbaiki lagi Pak ini. Karena nanti kalau kan itu ada assessmentnya, kan ditanya-tanya kan, ditanya-tanya oleh tim kan. Begitu ditanya-tanya nggak paham, wah ini mesti bikin-bikin gitu. Nanti malah kita malu Bapak, itu kan. Ah gitu. Nah, seperti Ayut itu Pak Anto pernah juga eh, kaitannya dengan reformasi birokrasi, ya, reformasi birokrasi. Di BPATK itu sudah 10 tahun tunkinnya tidak naik-naik ketika itu ya. Tunkinnya sudah naik-naik. Bukan 10 tahun, sudah 10 kali diajukan ke Kementerian Keuangan dan selalu ditolak. Alasannya apa? Belum RB. Ketika Pak Anto masuk di sana, Pak Anto tanya, kenapa? Kita dianggapnya belum RB. Loh, belum RB gimana? Semua kegiatan yang kita lakukan itu cerminan dari reformasi birokrasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ayot gitu kan. Tinggal mendokumentasikan aja. Yuk kita bikin, gitu kan? Kita bikinlah dokumentasi apa yang ada di reformasi birokrasi itu apa kita buat ya kita buat sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan ya kan itu ada step-stepnya ada langkah-langkahnya ya kan setelah itu kita buat kemudian kita sampaikan kepada Menpan dan dinilai dan untuk yang pertama kali nilai kita itu tidak jauh beda dengan Kementerian Keuangan pada waktu itu melampaui kementerian lembaga yang lain loh itu sangat luar biasa surprise buat Pato gitu loh pada waktu itu. Karena kondisinya memang sudah dijalankan. Hanya ketidakpahaman, ketidaktahuan saja sehingga dokumentasinya berantakan. Setelah itu kita benahi, kemudian kita ajukan untuk perbaikan tunkin ke Kementerian Keuangan, ya udah langsung disetujui. Ya kan? Langsung setuju. Bukan berarti karena Pak Anto kenal semua dengan Bapak di Kementerian Keuangan. Tapi karena dokumen-dokumen yang diperlukan, apa dan sebagainya, itu memang tersedia. Jadi gitu ya, Rizky, Ayut, bagus ya. Oke, tadi itu integritas bisa mencegah tindakan koruptif ya. Tindakan koruptif kalau kita lihat IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi ya, di Indonesia tahun 2003 dengan tahun 2000 kita bandingkan dengan tahun 2024 itu ada ada penurunan ya. Kalau kalau kalian perhatikan ini 3,92. Kemudian tahun 2004 3,85 ya. Tapi tidak terlalu signifikan gitu loh. Ya. Tidak terlalu signifikan. Ini juga begitu ya, dimensi persepsi. Nah, dulu pernah Pak Anto ikut melakukan penilaian dengan risk
risk National Risk Assessment, ya. National Risk Assessment itu satu survei yang mengukur sejauh mana sih tindak pidana asal itu bisa menyebabkan TPPU, ya. TPPU, tahu TPPU ya? TPPU, Pencucian uang, Pak. tidak pidana pencucian uang, ya. Ada TPPO, tidak pidana penjualan orang, jual beli orang. Apa itu TPPO yang kemarin rame, Kamboja, Human trafficking. human trafficking, ya. Trafficking. Teman-teman di Bea Cukai paham itu, ya. Nah, pada tahun lupa Pak untuk tahun berapa itu ada survei National Risk Assessment. Tidak pidana asal TPPU itu ada 26 jenis. 26 jenis. Ada penipuan, ada gratifikasi, ada pidana cukai, kepabeanan, ada pidana pajak, ya kan? Pidana pajak itu macam-macam. Mengecilkan nilai pajak, tidak bayar pajak, melarikan diri dan sebagainya. Bahkan itu kalau kalau sudah diingatin dan sebagainya bisa ditangkap itu apa namanya itu proses giseling itu apa itu kan ada kan di. Nah itu ternyata yang nomor satu yang menyebabkan terjadinya pidana TPPU itu korupsi, ya korupsi. Kenapa korupsi? Ya kan? Kenapa korupsi? Ya karena rendahnya tingkat integritas tadi. Tuh. Rendahnya tingkat integritas sehingga menyebabkan perilaku koruptif KKN. Nomor dua apa? Narkotika. Nomor tiga baru tindak pidana perpajakan. Tiga besar yang menyebabkan tidak pidana pencucian uang. Kalau orang korupsi, duitnya ditaruh di mana? Di bawah bantal. Korupsinya 10 miliar. Taruh di bawah bantal. Terus buat belanja 10.000, 100.000, sampai 10 miliar habis. Nggak mungkin kan? Pasti dibelikan mobil, belikan rumah, ya kan? Dibelikan logam mulia. Itu cuci uang, ya. Itu pencucian uang. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati terhadap tindak tindakan atau perilaku koruptif, ya. Koruptif. Solusinya apa? Memperkuat integritas, gitu kan. Integritasnya itu harus menjadi benteng bagi kita. Kadang-kadang korupsi itu bukan hanya memperkaya diri sendiri lah ya, tapi memperkaya orang lain. TPPU itu ada TPPU aktif pelaku, tapi ada TPPU pasif. TPPU pasif. Pernah tahu TPPU pasif? TPPU pasif itu juga dikenakan pidana, penjara, hukuman, denda. Ya. TPPU pasif itu misalnya yang sering terjadi yang jadi korban itu istri, istri, suaminya tiap bulan ngasih jatah 100 juta, 100 juta, 100 juta. Padahal gaji suaminya mungkin nggak sampai 100 juta, ya kan? 75 juta lah taruhlah. Supaya bulat, supaya istri jadi senang gitu kan. Bulatinlah 100 juta. 25 juta duit dari mana? Ya kan? Ketika kemudian suaminya tertangkap korupsi dan dikenakan pasal TPPU, maka si istri pun bisa dikenakan pelaku TPPU pasif. Hati-hati. Hati-hati. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau yang aktif itu istri, kemudian suaminya yang terima itu bisa kena pasal itu. Ya. Dulu ada pernah itu seorang artis ya, kalau kalian pernah dengar beritanya itu dia kena pidana itu dan kemudian masuk penjara berapa bulan begitu akibat terkena TPPU pasif. Oke, itu TPPU kaitannya dengan bagaimana mencegah perilaku
koruptif, dan penyalahgunaan wewenang. Ya, oke. Kemudian bagaimana sih caranya membangun budaya integritas di organisasi publik? Organisasi apapun, ya. Sebenarnya sebenarnya membangun budaya integritas itu yang lebih penting dulu adalah pada pribadi, ya, pribadi. Pribadi kemudian ke organisasi, ya. Membangun budaya integritas merupakan tantangan bagi Kementerian Keuangan sebagai organisasi publik. Oke. Kemudian budaya integritas memerlukan kepemimpinan yang kuat. Nah ini, ya, memerlukan kepemimpinan yang kuat dan komitmen kolektif dari seluruh pegawai. Dan penerapan kebijakan yang mendukung perilaku etis dan transparan. Ya, transparan. Nah, kemudian bagaimana ini bisa kita wujudkan? Ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah penguatan sistem dan kebijakan. Ya. Penguatan sistem dan kebijakan. Misalnya melakukan mekanisme pelaporan gratifikasi. Ada sistemnya. Ya, pelaporan gratifikasi. Siapa yang pernah mengalami ini? Atau siapa yang pernah tahu kepala unitnya, temannya melakukan proses pelaporan gratifikasi? Hmm? Belum pernah tahu ya? Oh, saya pernah. Pernah juga Pak di kantor. Oh, pernah. Ceritanya gimana itu? Oh, Lucu ini ya? Lucu dari ya? pimpinan unit saya sih, Pak. Jadi beliau cerita, beliau sebagai pejabat administrator mungkin biasa menerima dari pegawainya sendiri gitu kan, Pak. Oh, dari Dapat pegawainya misal sendiri. jalan-jalan, dapatnya Anak bawa buahnya. oleh-oleh. Ya, Hmm. bawa oleh-oleh. Tapi beliau ini kan tahu ada aturan misalnya nilai maksimal yang bisa diterima gitu dalam 1 tahun dari satu orang. Nah, ketika itu sudah lebih dari situ, beliau melaporkan lewat kanal ini, Pak. Kemudian dari KPK yang disuruh untuk bisa diambil jadi milik sendiri selama itu ditebus gitu, Pak. Jadi beliau jadinya nombokin. Iya, 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 iya. Tapi itu sangat memprihatinkan kalau gratifikasi itu dari anak buahnya sendiri. Ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya, anak buahnya itu dari mana? Nah, itu kan. Ya, itu sebenarnya pintu masuk bagi pimpinan untuk melakukan pembinaan, ya, untuk melakukan pembinaan. Ya, sini kamu dapat duit dari mana? Ya, kan? Wah, ini gaji saya, Pak. Loh, lah yang kamu bawa pulang uangnya uang yang mana? Nggak boleh ya, gitu. Nggak boleh. Dulu Pak Anto pernah waktu masih menjadi kabak pengembangan pegawai, ya. Waktu itu Pak Anto bikin program PIM 3, Press Crash Program. Karena pelatihan diklat PIM 3 yang diselenggarakan oleh BPK itu terbatas. Kuotanya terbatas. Sementara di perbendaharaan ketika itu banyak kepala-kepala KPPN eselon 3 yang pangkatnya 3D sudah cukup lama. Pangkatnya 3D nggak bisa naik ke 4A karena belum mengikuti diklat. Ya. Ada yang 3D-nya itu sudah 10 tahun. Ya. Lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan sebagainya. Nggak bisa naik pangkat. Kenapa? Karena peluang untuk ikut itu kecil. Karena kuotanya sedikit. Kemudian Pak Anto bikin kegiatan dan disetujui oleh pimpinan untuk melakukan crash program. Jadi kita bikin diklat sendiri, tapi yang menyelenggarakan adalah BPK. Biaya dari kita, semua fasilitas kita yang nyediain, seluruh
Pesertanya adalah pegawai kita. Dua angkatan 40 orang. Lumayan kan, selesai itu 60 orang ini bisa naik pangkat 4A semua. Betapa senangnya mereka, ya kan? Betapa senangnya mereka, kepala-kepala kantor itu, kepala-kepala KPPN. Beberapa datang ke ruangan saya, bawa amplop tebel gini tuh. Wah, terima kasih ya. Terus Pak Anto tanya, kau sudah kenal sama Pak Anto itu berapa tahun? Kamu baru kenal sekarang ya, itu. Oh, tapi ini, Pak Anto ini ikhlas itu gini. Kalau kau sudah senang, ya, sudah senang, sudah bisa naik pangkat semua, itu kami di pengembangan pegawai ini bersyukur. Beban kami juga menjadi berkurang gitu. Ya, itu memang tujuan pengembangan pegawai itu ada. Kau pulang ya, kau pulang lagi. Habis itu ceritakan yang lain-lain, nggak ada yang berani datang. Ya, nggak ada yang berani datang. Ratifikasi, satu. Kemudian kedua, kemarin, sebelum Pak Anto pensiun, Pak Anto jadi narasumber di DJP. DJP, kalau nggak salah, Direktorat Kepatuhan. Ya. Kaitannya dengan negosiasi dan komunikasi. Online begini. Nggak begitu lama, selesai 2-3 hari, begitu ada paket ke kantor, ke Purnawarman. Paketnya itu gede. Kalau nggak salah masih ada di sini. Di belakangnya Pak Anto. Masih Pak Anto simpan. Besar tuh segini. Nah, kemudian begitu Pak Anto lihat kok dari Direktorat Kepatuhan, DJP. Terus Pak Anto undang bagian pelaporan gratifikasi. Ada kan bagian itu? Ya, ya. Mas, ini sebentar Mas. Oh siapa Pak Anto? Mana Pak Anto? Nih, aku terima ini. Ada paket. Kau bawa, kau cek. Ya. Apa isinya aku juga nggak tahu. Tapi ini adalah karena saya kemarin ditugaskan ngajar di sana. Kalau itu ada, kalau itu dapat, mestinya yang berhak itu kantor, bukan aku. Nah, itu kan dilihat. Dibawa ke ruangan dia, atau diperiksa apa, terus kemudian ditanyakan ke KPK atau apa dan sebagainya. Kemudian besoknya dia jawab lagi tempat saya. Datang lagi. Panto, kami sudah periksa, kami sudah konfirmasi. Ini dilihat dari nilainya seperti tadi kata Lutfia, itu bukan gratifikasi. Jadi ini saya kembalikan ke Bapak. Gitu, ya kan? Itu dalam rangka penguatan sistem kebijakan anti korupsi. Itu langkah pertama, ya. Jadi kalau ada yang mengalami seperti Pak Anto, lakukan seperti yang Pak Anto lakukan, atau seperti yang Lutfia tadi ceritakan, ya. Oke, kemudian yang kedua, diperlukan penerapan mekanisme akuntabilitas dan transparansi. ASN harus menjalankan tugasnya dengan transparan, memastikan bahwa semua tindakan dapat diperiksa dan diaudit oleh pihak yang berwenang. Kalau kita sudah bekerja seperti itu, ringan beban kita itu, ya kan? Ya, mau diperiksa mau apa silakan, ada masalah. Hasil pemeriksaan kemudian di luar dugaan, ya, di luar dugaan. Artinya bukan hanya bagus, tapi melampaui, melampaui. Akuntabilitas dan transparansi memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan dalam organisasi dapat diakses oleh publik, serta dapat menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Makanya kemudian diciptakan apa itu? WDDI apa? Yang informasi kepada masyarakat itulah keterbukaan apa? DDI apa? PID, Pak. PID ya. PID itu bagus itu. Itu dalam rangka ini gitu ya. Antara lain. Kemudian yang ketiga, perlu membangun lingkungan kerja yang mendorong perilaku etis. Perilaku etis. Wilayah birokrasi bersih dan melayani WWGM yang digagas oleh pemerintah bersama dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi merupakan satu konsep dan tujuan dalam reformasi birokrasi di sektor pemerintahan yang menekankan pada dua aspek utama,
yaitu bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian pelayanan publik yang efektif dan efisien. Yang efektif dan efisien. Yang tadi itu zona integritas. Yang perlu dibangun ya. Dengan kerja untuk mendorong ini, salah satu medianya adalah mewujudkan zona integritas. Mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Wilayah yang bebas korupsi. Tapi bukan hanya sekedar dalam bentuk dokumentasi saja gitu kan. Tapi ya memang benar-benar harus dilakukan gitu ya. Merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya itu mempunyai komitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi. Oke. Ada pertanyaan? Kemudian yang keempat, diperlukan evaluasi pengukuran kinerja integritas ya. Tentu ini harus selalu dilakukan. Untuk apa? Untuk menjaga ya, untuk menjaga kita, untuk menjaga organisasi selalu berintegritas ya. Kalau di zaman dulu yang Pak Anto ingat, saya tidak tahu sekarang masih ada enggak. Itu tiap setahun 2 kali itu selalu ada kegiatan capacity building ya. Capacity building itu bagus itu. Ya, ya. Secara berjenjang ya, secara berjenjang. Capacity building tingkat pusat ya. Seluruh direktur, seluruh kepala biro, seluruh kakanwil gitu. Nanti kemudian pulang mereka bikin capacity building di daerah ya, di daerah kewenangannya. Eh, Kemudian kepala kantor juga begitu, bikin capacity building untuk unitnya masing-masing. Dalam rangka ini melakukan evaluasi pengukuran kinerja dan kemudian menjaga integritas itu tetap maksimal. Menurut Anda, apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan untuk membangun budaya integritas di organisasi? Apakah masih ada? Dengan kata lain, pertanyaannya, bagaimana sih membangun integritas dalam organisasi publik itu? Bagaimana sih membangun integritas dalam organisasi publik? Izin Pak. Putra, Nah, jadi kalau misalnya dalam organisasi publik, pastikan yang paling berpengaruh untuk yang paling mempengaruhi integritas itu kan pasti dari pemimpinnya, Pak. hmm, Kalau contohnya di Pemda itu, Pak, meskipun seberintegritas apapun seorang kepala kantor atau stafnya, kalau misalnya pejabat tertinggi seperti bupati atau wakil bupati bilang ini, pasti harus kayak gitu, Pak. Pasti ya kayak ada tekanan dari atas, Pak. Jadi saya pernah kepikiran misalnya bagaimana apabila misalnya kepala daerah itu ke bupatinya dari asli putra daerah Pak, sedangkan kalau wakilnya itu dari daerah lain Pak, sehingga kalau misalnya eh, ada pun eh, eh, misalnya contohnya kalau misalnya mau melakukan hal-hal yang aneh itu ada batasannya Pak, karena yang wakilnya ini independen, maksudnya tidak eh, gimana ya Pak, supaya tidak saling ada hubungan kayak gitu Pak, hubungan kayak misalnya kekeluargaan, karena kan biasanya kalau di Pemda itu misalnya kalau si Bupati A terus kepala dinasnya pasti dari keluarganya atau dari kerabatnya atau dari apanya, pasti wakil bupatinya juga kayak gitu Pak. Jadi menurut saya kayak gitu Pak, harus dipisah Pak. Eh, ya, 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 ya. Oke. Jadi yang pertama, kalau tadi saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Putra, adalah dimulai dari komitmen yang kuat dari pimpinannya. Komitmen yang kuat dari pimpinan, dari Pak Bupati. Kalau misalkan, gimana kalau
bupatinya putra daerah, wakilnya boleh dari luar gitu ya. Itu sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah menerapkan seperti itu. Di Papua misalnya ya, di Papua. Ya Nur, masih begitu Nur ya. Jadi di Masih, Pak. masih ya, di Papua Ya, itu kepala daerah harus putra daerah. Ada perdanya ya, ada perda atau atau justru malah PP ya. Nah, kemudian wakilnya baru boleh non putra daerah. Putra daerah itu, pengertian putra daerah itu lahir di sana atau asli. Karena di mana, di yang bupatinya Chinese itu mana itu? Maluku Di, Utara. ada kan? Enggak di ini di bupati di Papua, Papua Barat atau di mana itu? Ada yang Pantau pernah baca di media itu. Dan dia bagus itu. Dia bagus. Tapi memang dia asli kelahiran di sana gitu. Asli kelahiran di sana. Tapi intinya untuk bisa membangun integritas dalam satu organisasi itu, ya kan, diperlukan komitmen kuat dari pimpinannya. Itu yang pertama. Yang pertama itu. Kalau sudah punya komitmen kuat pimpinannya, nah baru kemudian melangkah yang kedua. Bangun yang tadi itu zona integritas. Ya kan? Dibangun zona integritas. Perilaku bawahan bagaimana diatur supaya integritasnya itu nampak gitu kan. Tapi ini diawali dari komitmen pimpinan yang kuat, ya kan? Zona integritas kita bisa tercipta kalau komitmen apa tadi itu, kolaborasi apa tadi yang ini apa nih ini. Ah, nah ini ya kan, komitmen kolektif dari seluruh pegawainya itu bisa kita wujudkan. Nah, sebenarnya caranya adalah ini. Yang pertama adalah harus ada komitmen kuat dari pimpinan. Ya, kemudian yang kedua membentuk membentuk membangun zona integritas melalui komitmen yang kolektif dari seluruh pegawai, penerapan kebijakan dan sebagainya. Itu. Baru yang ketiga, kemudian membangun lingkungan pekerjaan yang memiliki ya nilai-nilai kejujuran, anti korupsi, anti TPPU, ya kan. Baru itu sejalan dengan kita mewujudkan membangun zona integritas tadi itu. Pelaksanaan pengawasan melekat yang berkesinambungan, menciptakan sistem deteksi dini, deteksi awal, ya, menggiatkan lagi whistle apa, whistle apa, whistleblower, Whistleblowing. Sistem. iya, itu yang bisa dilakukan, ya, untuk membangun integritas organisasi. Nah, kompetensi integritas berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017. Tadi Pak Anto di awal sampaikan bahwa ini adalah referensi utama yang harus kalian baca, ya. Baca, jangan enggak itu kan. Karena nanti di di TM-TM berikutnya itu mengacu ke sini, kepemimpinan yang mengacu ke Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Ya. Apa itu? Ya. Nah, itu. Nah, definisi kompetensi menurut Permenpan RB seperti ini, lengkap ini. Kalau yang tadi disampaikan siapa tadi yang kesesuaian antara hati, pikiran, dan tindakan itu secara umum aja. Pendapat ahli juga tadi. Nah, sekarang sesuai dengan Permenpan RB ini, definisinya adalah seperti ini: konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma, etika organisasi, jujur dalam hubungan dengan manajemen kerja, rekan kerja, bawahan langsung, menciptakan budaya etika tinggi bertanggung jawab dan sebagainya, ya. Nanti bisa dibaca. Nah, yang di bold biru-biru ini yang menjadi kata kunci, ya, menjadi kata kunci teman-teman saya. Harus konsisten, selaras, jujur, etika tinggi, bertanggung jawab. Nah, itu adalah kata-kata kunci ketika Anda mengingat kembali apa sih itu kompetensi, integritas, ya.
Ada lima, ada lima level. Ya. Level pertama adalah mampu bertindak. Kemudian level kedua mampu mengingatkan. Ya. Mampu mengingatkan, mengajak rekan-rekan. Kalau tadi itu mampu bertindak untuk diri sendiri, ya, untuk pribadi. Mampu bertindak sesuai dengan nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Nah, ini adalah indikator perilakunya. Yang harus Anda lakukan adalah seperti ini. Bertingkah laku seperti sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, nah kayak gitu, ya. Yang kedua, ini level pelaksana ini. Ya. Kemudian untuk level pengawas itu adalah ini, mampu mengingatkan. Kenapa? Karena dia sudah punya anak buah, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja dan etika organisasi. Perilakunya adalah seperti ini. Nah, kalau Anda melihat pimpinan Anda mengingatkan, mengajak, jangan kemudian dikatain, oh, alah, sok. Enggak, itu memang yang harus dia lakukan, ya. Yang harus dilakukan sesuai dengan posisi dia, sesuai dengan peran dia sebagai pemimpin, pengawas, ya. Kemudian berikutnya lagi, kalau ada pimpinan yang agak lebih kepala kantor Anda, kepala bidang Anda misalkan, mampu memastikan menanam keyakinan bersama, mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang tidak sesuai dengan dalam lingkup formal. Ya. Kalau pimpinan Anda yang lebih tinggi dari pengawas yang administrator melakukan ini, Anda paham sekarang bahwa itu memang harus dia lakukan dengan perilaku yang seperti ini. Kalau nggak dilakukan, ya kalau misalkan ada kedekatan dengan beliaunya, bisa disampaikan, Bapak. Kalau kemarin saya belajar di ini, dosen saya itu menyampaikan seperti ini. Ah, gitu kan. Itu cara menginspirasi pimpinan itu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang untuk ini sekedar Anda tahu gitu kan bahwa kalau nanti Pak Kanwil melakukan hal seperti ini, Pak Kepala Biro, ya itu tugasnya. Ya, sesuai dengan levelnya. Ya. Keharusan yang harus dilakukan kaitannya dengan kompetensi integritas. Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Mampu berkreasi dia, ya, berkreasi yang kaitannya dengan integritas ini. Perilakunya yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, level yang terakhir adalah menjadi role model. Ya, menjadi role model. Kalau pimpinan sudah mampu menjadi role model, karena sebenarnya pimpinan itu kan panutan ya, panutan kita. Kalau kita nanti menjadi pemimpin, ya Anda harus berpikir bahwa Anda itu menjadi panutan bagi anak buah Anda. Kalau sekarang Anda menjadi ketua tim, misalkan, dia panutan bagi anggota tim Anda. Ya. Jadi memahami level 1 sampai dengan level 5 ini adalah sesuatu yang bagus. Kalau level 1 wajib hukumnya. Ya. Level 1. Level 2 semi wajib gitu kan. Karena itu ber, langsung bersentuhan dengan Anda di lapangan. Nah, kemudian bagaimana caranya memahami kompetensi kompetensi seperti ini? Kompetensi ini adalah kompetensi dalam dalam kategori soft kompetensi ya, teman-teman ya. Soft kompetensi, ya, bukan hard kompetensi. Nah, caranya memahami, mempelajari kompetensi dengan level yang berbeda seperti ini, ya. Tadi yang kuning, yang biru-biru tadi itu seperti ini, merah, gitu ya. Ini kata-kata kunci ini yang dihafalin, ya. Kata-kata kunci. Ya. Dengan mengingat kata-kata kunci ini, Anda paham, oh, ini level 5 ini. Menjadi role model, oh iya, kayaknya bisa juga saya coba-coba, kayak gitu. Ya. Pertanyaan sekarang, ada yang mau tanya? Berita, ada berapa menit lagi, Berita? Si 17 menit lagi, Pak. 12 menit lagi. Pertanyaan, kita akan diskusi nanti.
Pak, saya mau nanya, Pak. Hmm. Ini, Pak. Ilham, Tadi, iya, Pak. Ilham di mana Ilham? Saya ini, Pak, lagi di jalan, Pak, kebetulan, Pak. Di mana tuh? Mau balik, Pak. Saya ikut Suara travel, Pak, baliknya. suaranya soalnya nggak jelas. Oh iya, Pak. Kalau ini, Pak, jelas nggak, Pak? Oke, lumayan. Oh iya, Pak. Nah, jalan balik, Pak. Soalnya saya baliknya baru. Balik lagi, hilang lagi nih. Oh iya, Pak. Hilang ya, Pak. Hilang lagi. Yang lain dulu aja, Pak. Gitu, Pak. Ya, Halo. ya, Saya oke. masih hilang. Ya, yang lain. Hmm. Ilham di mana tuh Ilham? Di ruangan kali ya? Ruangannya tertutup ya? Perjalanan travel kali, Pak. Hah? Tertutup kali ya. Lagi perjalanan travel, Pak. Dari Oh, Kayu Agung ke perjalanan. Palembang. Pulang, Pak, dia, Pak. Iya, iya. Weekend ya. Naik kapal. Oke, yang lain. Boleh. Ya apa-apa ya Ilham ya. Eh, yang lain? Sekarang Panto yang tanya. Ya. Mengapa ya? Mengapa pemimpin mengapa pemimpin perlu memiliki integritas? Izin, Pak. Hmm, Karena Lutfi. Ya. ya, kan ada pepatahnya kan, Pak, ikan busuk itu dari kepala ya, Pak. Jadi, jadi sebagai pemimpin itu kan yang memberikan apa top down gitu ya, Hmm, apa yang visi organisasi ini mau gimana, terus langkah-langkahnya gimana, terus nah, juga kita sebagai makhluk sosial kan pasti punya sisi emosional juga kalau melihat orang yang tidak berintegritas pasti kayak kayak bener aja sih bapak ini gitu Pak. Jadi kayak justru jadinya bapak itu aja bisa kayak gitu, masa kita nggak kayak gitu? Jadinya kan hmm, kayak gitu jadinya yang timbul di organisasi kalau pemimpinnya tidak berintegritas ya Pak. nah. Karena itu pemimpin perlu integritas gitu ya. Betul sekali Pak. Ya, ya paling tidak karena dia sebagai figur, ya kan? Dia sebagai figur, sebagai panutan gitu ya. Kalau ibarat kepala busuk, kepala ikan busuk, ke bawahnya juga busuk gitu ya. Iya. Kalau pimpinannya nggak integritas, gimana anaknya, anak buahnya bisa berintegritas gitu kan? Kalau anak buahnya kemudian berintegritas, bapak buahnya enggak, ya itu karena karakter anak buahnya yang bagus gitu kan? Bukan karena apa pimpinannya gitu ya. Ya. Jadi karena dia menjadi panutan, ya, karena dia adalah figur yang ditiru, ya. Figur yang ditiru, ucapan, sikapnya, perilakunya. Nanti kalau enggak kata Lutfia tadi itu, bapaknya macam apa aja gitu kan kayak ya. Supaya tidak seperti itu. Makanya pimpinan itu perlu berintegritas, perlu memiliki integritas. Kemudian yang kedua, dia kan punya anak buah, kan ada pemimpin, dia punya anak buah. Dia punya kewajiban untuk membimbing, ya, untuk membimbing orang-orang atau anak-anak buah yang dia pimpin itu, ya kan. Kembali lagi kalau dia tidak berintegritas, ya seperti kepala busuk tadi itu. Kemudian yang ketiga, ya, dia mengemban tugas sebagai seorang pemimpin. Dia mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar bagi keberhasilan anak buahnya, bagi keberhasilan amanah yang diberikan kepadanya. Paling tidak tiga itu, ya, alasan mengapa pemimpin itu perlu memiliki integritas.
Dia sebagai panutan, like figur. Dia mempunyai kewajiban untuk membimbing anak buahnya. Dia mempunyai kewajiban mengemban tugas untuk keberhasilan amanah yang ditugaskan kepadanya, yang dibebankan kepadanya. Simpulan, apa yang bisa Anda simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, integritas sebagai benih. Sebagai benih. Hari ini Pak Anto menanam benih integritas pada kalian. Ya, hari ini menanam benih integritas pada kalian. Nanti kalian tugasnya harus menyiram diri itu ya. Nyiram. Benih itu harus disiram itu kan. Sejak kecil disiram, kemudian dia nanti akan berbunga, gitu. Berbunga menjadi satu perilaku integritas yang bagus, gitu ya. Semakin rajin dirawat, akan lebih cepat tumbuh dan berbunga. Ya. Jika tanaman kita mati, harus segera ditanam lagi. Kalau lupa, harus diingat lagi. Harus segera buka bukunya lagi, ya kan? Harus segera buka. Yang tadi itu merah-merah tadi itu yang role model, kemudian apa-apa itu gak lupa. Itu harus di luar kepala. Di luar kepala bukan berarti kemudian terus lupa ya. Perlu diingat bahwa tanaman tidak bisa langsung berbunga. Perlu waktu untuk kembali seperti semula. Kalau itu sempat mati. Kalau itu sempat ya tumbuhnya tidak bagus ya, harus dijaga. Kemudian integritas itu ibarat bangunan yang kuat, yang kokoh ya. Integriti harus dibangun dan dilestarikan sepanjang hidup. Ya, sepanjang hidup. Bukan ketika ditempatkan di tempat yang ya bersinggungan dengan hal-hal yang menakutkan seperti gratifikasi yang ke sana kemari gitu ya. Ya, itu kan mengerikan itu ya, mengerikan. Sekarang ditolak, besok datang lagi. Besok ditolak, lusa datang lagi. Lama-lama ya sudahlah dikit-dikit. Enak. Terus ya habis itu, wah ini kurang, ini cuma sedikit nih gitu. Ya, lama-lama perilakunya itu menjadi perilaku koruptif benar. Integriti merupakan satu bangunan di dalam hati seseorang, dimulai ketika orang itu masih muda. Dimulai ketika kita masih muda, ya kan? Masih muda dalam karir misalnya, sekarang baru awal, gitu, baru awal. Sampai nanti Anda naik menjadi pengawas, menjadi administrator, menjadi pratama, menjadi madya, menjadi utama. Integritas ini tidak boleh lepas dari Anda. Ya, yakinlah, Pak Anto, alhamdulillah sudah mempraktekkan itu. Ya, Anda pensiun dengan aman, ya. Tidak dikejar-kejar, tidak diinget-ingetin sama APH atau APH ya. Semuanya digeledah sekarang, nggak ada gitu kan. Aman, alhamdulillah aman. Ya itu. Ya, kan? Insya Allah cukup kalau kita bertugas sebagai ASN yang benar, birokrat yang benar, dimanapun kita tugaskan, ya kan, cukup kok. Di Pemda juga ada remunerasi kan ya, ya Putra, ada tunkin kan, Tamsil Pak, tambahan penghasilan. apa namanya istilahnya? TPP Pak. Oh ya ya, bisa lah. Kemudian integriti itu harus dipelihara terus. Jika tidak, maka integritas itu ibarat bangunan yang sudah dibuat selama hidup, ya bisa runtuh, ya kan? Bisa runtuh. Oleh karena itu, jangan takut untuk menjadi orang yang berintegritas. Jangan takut. Jangan takut untuk menjadi orang yang wow, wow hebat, wow putra. Ntar lagi
jadi pengawas, kadis, kepala dinas gitu. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Bagaimana caranya membangun pemimpin yang berintegritas? Kalau tadi pertanyaannya adalah mengapa pemimpin itu perlu integritas. Sekarang pertanyaannya bagaimana membangun pemimpin atau kepemimpinan yang berintegritas. Izin Pak, Hmm. kalau Ya, Rifki. menurut ya, kalau menurut saya bagaimana membentuk pemimpin yang berintegritas itu lewat sistem yang diciptakan di organisasi Pak. Karena seperti yang tadi Pak Anto tadi bilang ya Pak, Hmm. kalau integritas itu kan harus dipupuk sejak muda ya Pak. Jadi Hmm. menjadi PR organisasi untuk Hmm. menciptakan sistem yang bagaimana agar seluruh pegawainya itu bisa eh, apa ya, harus menerapkan integritas gitu Pak. Jadi Hmm. menurut saya tergantung dari sistem yang diterapkan, dan selain itu juga bagaimana penguatan budaya itu tadi Pak, budaya integritas itu sendiri lewat yang lain-lain kementerian atau lembaga misalkan seperti itu Pak. Jadi eh, itu memang menurut saya hal yang cukup sistemik sih Pak, dan Ya. memang dibangun sejak Hmm. dini gitu Pak. Bahkan Ya. dari anak itu, misal masih kita ketika anak-anak Pak, itu seharusnya integritas memang sudah harus ditanamkan dari pendidikan gitu Pak. Ya. Itu. Ya. Saya sependapat sih, Rizka. Ya, saya sependapat. Jadi yang pertama barangkali harus dibuat satu sistem perekrutan ya, sistem rekrutmen yang fair, yang benar fair gitu kan. Jangan kemudian di situ muncul ya KKN yang lebih walaupun sebenarnya nepotisme itu pun diperlukan pada satu pada satu momen gitu ya. Satu contoh misalkan begini, ada eh, job targetnya itu satu orang ya untuk satu orang. Kemudian kita lakukan bidding, pesertanya 10 orang, gitu kan? Setelah kita tes dengan fair, begitu ternyata ada dua terbaik. Ini susah satu dibuang sayang gitu kan. Tapi target jobnya hanya satu. Jadi terpaksa harus memilih pimpinan itu. Apa yang harus dilakukan? Ya mungkin istilah nepotisme bisa muncul di situ, ya kan? Kalau Pak Anto yang jadi pemimpin, dua-duanya itu bagus, ya. Pak Anto harus pilih salah satu. Ya tentu yang Pak Anto kenal, yang Pak Anto pilih, gitu kan? Ya kan? Yang Pak Anto kenal. Sebenarnya karakternya dua-duanya bagus, gitu ya. Nah di situ barulah boleh, gitu ya. Tapi tetap bahwa sistem rekrutmen yang bagus itu yang harus diciptakan untuk bisa mewujudkan seorang pemimpin yang berintegritas. Oke, ada lagi pertanyaan. Kita nggak ada tugas ya kali ini ya. Hari ini nggak ada tugas. Tugasnya tetap membuat review materi. Ya, review materi TM3 ini. Apa tadi yang Pak Anto jelaskan? Ya, Izin Pak itu untuk tugas tetap setiap pertemuan. Tapi tidak perlu disampaikan ke Pak Anto. Ya, ya. Tapi tetap harus dilakukan. Karena Pak Anto yakin kalian sudah belajar integritas kan? Sudah belajar kejujuran. Karena itu bukan untuk kepentingan Pak Anto, untuk kepentingan Anda sendiri. Nanti biasanya itu kalau pas ujian-ujian UTS, ujian UAS, itu biasanya soal-soalnya itu soal-soal IC gitu kan. Soal IC kalau kalian sudah biasa bikin resume, nanti misalkan pertanyaan nanti kan bukan apa sih itu integritas kan nggak begitu. Ya kan? Bagaimana membangun
integritas satu komunitas yang kondisinya begini, 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 begini. Nah, gitu. Ya. Nanti jawabnya open book. Ya. Open book. Kalau yang kalian miliki hanya PPT ini aja, ya nggak bisa apa-apa kalian. Ya kan? Ya, harus berpikir keras. Tapi kalau kalian sudah punya resume dari yang Pak Anto ajarkan tadi, apa ditambah lagi dengan mungkin browsing beberapa beberapa topik gitu apa, ya kan? Tadi yang PMK 219 itu bagus tuh, bagus itu, ya. Coba tuh, mungkin masih ada itu di P apa PPID-nya keuangan apa namanya PPID ya, keuangan Ada masih tapi ada. udah dicabut, Pak. Hah, udah dicabut ya? Statusnya tidak berlaku lagi. Statusnya, Hmm. udah dicabut, tapi substansinya itu bagus, substansinya itu bagus. Ilmu itu nggak ada jeleknya. Eh, Oke, terima kasih semuanya. Ya, Pak Anto, tutup dulu ya. Bentar ya. Jadi itu statusnya sudah dicabut, tapi substansinya itu bagus ya, untuk dipelajari, dibaca. Sangat bagus itu. Menurut Pak Anto sih sayang, hanya karena kepatuhan kita kepada Menpan aja. Kemudian terpaksa. Itu Menpan juga mungkin ngambilnya dari situ semuanya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Terima Sehat kasih, selalu, Pak. selamat weekend. Sehat Assalamualaikum selalu, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lip ya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima Pak. kasih Makasih banyak, banyak, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak.